Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Podcast Adigana. Asik ngobrolnya dan pastiin ilmunya. Wah, gak kerasa ya, kita udah di episode 10 yang dimana episode 10 itu udah pasti makin seru, makin asik, dan makin bermanfaat banget deh pokoknya. Nah, tapi di sini saya Karisa sebagai host, dan kalian mau tahu dari siapa narasumber spesial kita. Yuk, kenalan yuk. Halo Berni. Hai. Nah, siapa sih yang nggak tahu sama narasumber spesial kita, guru bahasa Jawa yang paling hits di SMK Negeri 9 Semarang ini. Gimana Bu Eni, apa kabar? Baik, akhirnya sampai di sini. Ya betul Ibu, semua bertemu dengan Ibu. Nah, sebelum kita mulai nih, Sobat Korsga ada yang tahu nggak nih judul atau topik apa yang bakal kita bahas pada sore ini? Yap, betul, kita bakal bahas budaya sopan santun. Nah, Bu Eni, saya mau tanya nih Bu, sebenarnya definisi sopan santunnya sebenarnya itu gimana sih Bu? Oke, gini, sopan santun itu adalah aturan atau semacam kesepakatan yang dihasilkan dari sekelompok orang atau masyarakat sehingga terbentuklah nilai-nilai atau aturan-aturan itu. Dan ini bersifat kelompok. Jadi misalnya orang Jawa akan berbeda dengan daerah Sumatera atau akan berbeda dengan daerah Kalimantan. Ini bersifat sangat lingkupnya sangat kecil. Jadi mungkin di sini dianggap wajar, tapi di bagian daerah tertentu dianggap kurang wajar atau kurang etis. Dan biasanya sopan santun itu ketika kita melanggarnya itu tidak ada kamu dihukum ya karena kamu melanggar ini sekian bulan, sekian tahun. Biasanya sanksinya itu sosial, didiemin, dicuekin, dimarahin, seperti itu. Oh, jadi definisi sopan santun sendiri itu juga termasuk aturan-aturan. Tapi memang aturan itu sendiri tidak dikenai sanksi ya Bu? Iya, sanksi sosial. Oh, sanksi sosial? Ya, sanksi sosial. Kalau sanksi secara resmi sih nggak ada. Sanksi sosial ya itu tadi diperbincangkan. Jadi seperti aturan atau norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Jadi setiap kelompok atau masyarakat pun akan berbeda. Sangat bersifat kedaerahan. Jadi definisi sopan santun itu ternyata tuh nggak cuma aturan-aturan aja Sobat Korsga. Ternyata juga dari cara kita menghargai orang. Terus kalau ada sanksi tuh, sanksinya juga nggak yang terlalu berat, jadi nggak yang terlalu formal banget deh ya. Nah terus nih ngomong-ngomong soal sopan santun nih Bu, kan di sekolah ini kan banyak ya Bu siswa-siswi yang mungkin sering melanggar peraturan di sekolah nih Bu. Terus sampai guru-guru tuh pada tahu kalau anak itu lagi yang melanggar aturan nih Bu. Gimana sih Bu pendapat Ibu tentang hal kayak gitu? Aturan atau sopan santun? Aturan yang mungkin bisa menabrak sopan santunnya nih Bu. Oke, jadi gini, di sekolah itu kita akan ketemu dengan banyak sekali siswa dari berbagai mungkin kalau kultur dari Jawa semua ya, tetapi mereka mempunyai latar belakang keluarga, mungkin latar belakang kehidupan mungkin yang berbeda-beda. Jadi nggak mungkin. Jadi saat ini mungkin kita akan ketemu banyak anak yang mungkin cenderung akan lebih cuek. Dalam artian secara sopan santun itu dilihat kurang enak. Contoh, kalau seharusnya di dalam budaya Jawa, saya guru bahasa Jawa, kalau kita berbicara dengan orang tua atau orang lain, itu tabu ketika kita melihat Jawa itu pasti dia akan menunduk. Menunduk itu dianggap dia akan mendengarkan dan menghormati orang yang bicara. Sementara mungkin di anak sekarang nggak seperti itu. Terus lagi kalau kita berjalan di depan orang, kita akan menunduk atau kalau orang Jawa itu bilang nuwun sewu. Tapi sekarang ya udah jalan aja. Yang kadang-kadang membuat kita risih adalah anak-anak ini tidak akan bertegur sapa kepada guru yang tidak mengajar mereka. Jadi kalau anak OTKP ketika mereka tidak pernah ketemu di kelas, mereka kan iya cuek aja. Saya nggak kenal, yaudah saya nggak bertegur sapa, saya hello lah. Gitu. Kira-kira itu yang mungkin membuat di sekolah ini memang terutama di kurikulum bahasa Jawa itu dimana kenapa bahasa Jawa itu
sampai di SMA atau SMK itu ya dianggap bahwa melalui pelajaran bahasa Jawa, sopan santun budaya Jawa itu bisa mewarnai kehidupan anak muda. Oh, jadi seperti itu ya Bu? Iya. Memang ternyata sopan santun itu datangnya dari diri mereka masing-masing dan ajarannya di kehidupan sehari-hari ya Bu? Iya. Tapi memang mungkin kalau di kehidupan sehari-harinya itu dari teman-temannya sendiri, dari pergaulannya sendiri itu tidak baik, mungkin juga berpengaruh dari sopan santunnya dia sendiri ya Bu? Bisa juga karena hubungan, jadi kayak sekarang anak-anak sopan santun itu kan ada sopan santun bergaul, sopan santun bahkan sekarang kan dunia media sosial tuh sopan santun mengetik pun sebenarnya kita harus paham jam berapa kita mengetik seseorang, terus kita berapa kali kita tidak membalas chat atau bagaimana kita membalas chat itu sebenarnya sudah masuk ke ranah sopan santun karena sekarang dunia semuanya online ya, tidak hanya ketika kita bertemu secara langsung gitu. Jadi mungkin anak-anak sekarang lebih harus paham dan harus berusaha untuk belajar, dan belajarnya itu bisa di sekolah, bisa di rumah, atau kebiasaan-kebiasaan di rumah, misalnya jemaah pamit kalau mau sekolah, terus misalnya lupa pamit ya WA atau apa, itu sudah merupakan cerminan dari sebuah sopan santun. Oh iya, tapi ngomong-ngomong soal yang di media sosial tadi nih Bu, kan media sosial kan emang sekarang lagi berkembang banget. Terus banyak sosial media yang dipegang anak-anak muda kan. Di situ tuh pasti kayak ada komenan yang buruk, kata-kata baru yang mungkin gak enak didengar. Iya. Terus banyak orang yang gak dikenal dibuat konten lucu-lucuan gitu Bu. Itu tuh gimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai perilaku yang seperti ini? Saya rasa sudah saatnya kita generasi muda, dimulai dari kalian ya, anak-anakku SMK Negeri 9 Semarang, bagaimana kita bisa berkonten. Contoh, kita mengontenkan sebuah peristiwa tanpa seizin si pemilik. Kalau itu konten bagus oke. Tapi kalau itu konten negatif atau konten yang kurang sopan atau kurang baik tanpa sepengetahuan si pemilik atau si objek, itu sangat-sangat tidak baik. Itu secara sopan santun, secara etika pun juga tidak bisa. Contoh kayak food blogger itu, ketika mereka akan masuk ke warung itu mereka akan izin dulu kan. Nah itu di situ. Contohnya ketika kita mengetik jempol kita itu bisa sangat tidak sopan dengan kata-kata yang kurang pantas diucapkan, mungkin dengan kata-kata yang menyakiti, menghina baik fisik maupun verbal. Dari itu yang sopan santun itu yang akan menyaring atau mengendalikan kita harus ngomong seperti apa. Dan kali-kali pesan nih buat anak-anak SMK Negeri Semarang, tolong apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian post di media sosial itu sifatnya abadi. Walaupun udah saya take down Bu, saya sudah dihapus, kita nggak bisa mengontrol berapa kali video itu diteruskan, berapa kali video itu disimpan dan diteruskan ke media-media lainnya. Jadi tolong mungkin berkali-kali ketika kalian memposting atau komen tuh. Jadi memang kita tuh harus berhati-hati banget dalam menggunakan sosial media, terutama di sopan santun. Kan kita juga nggak tahu kan ya Bu, orang yang diposting dan diviralkan itu tuh perasaannya tuh sebenarnya senang, malu atau malah sedih gitu. Jadi memang sopan santun sendiri itu harus banget diterapkan, terutama ya seperti kita waktu ada di sekolah nih Bu. Kan banyak nih yang mungkin nggak kenal sama staff-staff di sekolah. Iya. Yang kenal cuma guru-guru aja, ibu kantin juga kadang kan ada yang kenal, ada yang enggak. Ya. Tapi yang banyak dihormati memang kan guru-guru yang mengajar di kelas. Iya, seperti itu. Nah, tapi ada juga nih kadang murid yang membedakan. Contohnya seperti murid yang cuma sopannya aja tuh kayak nyapanya aja sama guru-gurunya aja gitu Bu, Yang masuk kelas. iya betul. Terus sama staff atau ibu kantin itu tidak disapa atau malah justru bahasanya tuh pakai bahasa Jawa yang kasar. Belum kayak kurang sopan. Betul. Nah menurut Ibu gimana sih Bu caranya mungkin agar kita itu tidak membedakan dengan cara kita menyapa atau menghormati lah Bu bahasanya seperti itu. Ya kita menanamkan pada diri kita sendiri bahwa menghormati orang tua dalam tanda kutip tua di sini
bukan orang tua di sini bukan orang tua secara biologis yang melahirkan kita, tapi orang yang lebih tua, siapapun itu memang layak untuk dihormati. Kita ketemu di jalan nggak kenal ya tersenyum, atau kita menegur, atau kita misalnya di BRT ketemu orang yang lebih tua, kita menyediakan tempat duduk atau permisi atau apa. Sebenarnya tidak hanya ke tempat orang yang lebih tua sih, sebenarnya budaya itu kalau ibu lihat tuh ketika mereka generasi sekarang tuh cenderung cuek, jadi nggak mau lewat di depan orang ya udah show mas lewat baik, nggak permisi monggo ya. Jadi itu tadi bagaimana kita supaya bisa menghormati orang ya, kita menghormati orang yang di sekeliling kita. Dan itu masukkan dalam hati, orang yang di sekeliling kita pantas untuk kita hormati dan diperlakukan sebaik mungkin. Berarti memang dalam diri kita itu harus ditanamkan sopan santun. Ya, tanpa harus disuruh ataupun dipaksakan. ya biar itu menjadi habit atau gaya hidup. Sopan santun, menyapa, mengucapkan terima kasih, minta tolong, bertutur kata yang baik itu menjadi habit atau jadi gaya hidup dari anak-anak sekarang. Ini tuh relate sama pelajaran bahasa Jawa, yang dimana pelajaran bahasa Jawa itu sangat kental dengan budaya-budaya ketimuran yang mengutamakan sopan santun. Baik. Saya paham banget nih apa aja yang dibilang Bu Heri tadi. Gimana caranya kita menerapkan sopan santun, nggak cuma harus maaf, permisi, tapi juga harus memandang usia juga. Kalau sama teman juga jangan yang terlalu kasar ya Bu, kan memang banyak banget ini yang sama seumurannya sama teman sepergaulannya itu malah jadinya tuh nggak sopan gitu Bu kalau didengar. Stop menormalisasikan kita bilang kata-kata kasar ke teman dekat. Semakin dekat kita bisa memperlakukan mereka seenaknya, jangan dinormalisasi. Kita bilang kasar ke orang yang dianggap itu teman, oke saya ngomong dia teman baik saya, nggak sering tersinggung. Stop menormalisasi itu, karena ketika kita terbiasa untuk mengumpat atau berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, itu akan terbawa ketika kita ngobrol dengan orang lain. Di situ ada orang lain, kita ngobrol sama saya sama kamu teman kami, saya sudah terbiasa mengumpat, padahal di situ ada orang tua kita, ada bapak ibu guru, kita nggak sadar, kita merasa tidak terbeban karena kita sudah sering mengucapkan itu. Jadi stop untuk menormalisasi bahwa kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata umpatan itu sebagai sesuatu yang baik-baik saja dilakukan kepada orang yang sebaya ataupun orang yang sudah kita kenal. Iya. Nah, dengerin tuh Sobat Podcast, meskipun sama teman dekat kita sendiri tuh ataupun sama sahabat kita lah, kalian tuh tetap harus jaga tutur kata, jaga perilaku, jangan pernah kasar, apalagi kata-katanya yang banyak banget itu yang keluar dengan kata hewan-hewan, atau mungkin yang sering main tangan sama temennya, kan kita nggak tahu kan ya perasaan teman kita itu gimana waktu kita ngelakuin hal itu. Nah, terus kalau dari perkataan dan perilaku nih Bu, kan sopan santun kan ditanamkan ya Bu dari kita sendiri. Terus gimana sih Bu cara menumbuhkan sikap sopan santun yang mungkin bisa membentuk karakter siswa tersebut tanpa harus dipaksa? Kesadaran diri, walaupun itu ya harus sadar diri, atau kita tidak meninggalkan bahwa budaya ketimuran, kita orang timuran itu memang syarat dengan sopan santun. Ya udah, kita sebagai orang timur kita harus memegang teguh norma-norma yang ada di sekitar kita. Dan ternyata kita kan orang Jawa, ya udah pakai norma-norma yang ada di orang Jawa. Sopan santun misalnya menunduk kalau mau jalan dengan orang lain, ya kita menyadari itu dan peka dengan sekelilingnya. Saya rasa itu akan membuat generasi muda ini mengutamakan ilmu itu bukan segalanya, tetapi adab yang menyelamatkan kita nanti dalam bagian pergaulan itu adab pada nomor satu, bukan ilmu atau kepandaian kita. Jadi caranya adalah bagaimana kita menjadi sopan santun itu kita sadar diri tentang posisi kita. Nah, jadi gitu dia Sobat Podcast, dengerin ya, sopan santun itu harus diajarin. Tapi kalau misalnya kalian
harus butuh banget nih diajari sopan santun. Kalian harus menerapkan dan tanamkan di dalam hati kalian. Jangan sampai sopan santun itu menjadi hal yang tabu buat diri kita sendiri. Apalagi nih, kan sering banget tuh tiap hari kan ya kita ngomong sama orang tua kita kalau pakai bahasa yang nggak enak, bahasa yang dibuat kita dengan teman kita sehari-hari juga kan kadang nggak baik tuh ya buat orang tua kita. Nah tapi ini kan kita lagi di sekolah nih Bu, ya saya mau tanya nih Bu, gimana sih Bu caranya sekolah itu bisa meningkatkan budaya tata krama di lingkungan siswa-siswi? Memberikan contoh, bagi guru harus memberikan contoh, atau bahwa kita di sini memposisikan guru bukan sebagai pengajar tetapi pendidik. Dimana pendidik itu ya kita mendidik, tidak hanya memberikan materi, selesai materi tetapi kita mendidik. Mereka itu ya kalau mereka kurang benar ya kita benarkan. Oh ini ngomong enggak bagus. Ini kamu harus begini. Kamu membenarkan sikap-sikap anak yang mungkin kurang terpuji. Misal satu hari ini aku ketemu sama seseorang murid yang mau masuk ke kelasnya itu, dia langsung masuk mau nyari Bambang ada, itu kasih tahu kalau kamu ketemu masuk ke kelasnya kamu tetap permisi ibu, permisi bapak, saya mau ketemu sama itu kita harus memberikan contoh, langsung membenarkan atau memberikan masukan kepada mereka bahwa ini kurang baik atau ini kurang baik. Oh jadi gitu ya Bu, memang sering sih Bu saya jumpain, apalagi waktu saya lagi di kelas itu kan banyak tuh teman-teman saya mungkin sering banget dicari, sibuk itu kan mencari teman-temannya, dan itu cuma ngetuk pintu itu langsung masuk gitu aja, nggak ucap salam ataupun permisi mau cari, tapi cuma langsung kayak ada Bambangnya mau cari itu aja sih Bu. Tapi dari perkataan yang Bu Erni sampaikan tadi, dari contoh-contoh sikapnya, terus kata-kata yang baik-baiknya itu bermanfaat banget buat kita semua, apalagi buat sobat Potsga yang nonton di sini. Nah tapi sebelum kita akhirin, saya mau minta Bu Erni nih Bu buat nyampein pesan-pesan Bu Erni tentang budaya sopan santun ini ke seluruh siswa SMA Negeri 9 Semarang. Yes. Hai anak-anakku yang kasih, bahwa dimanapun kita berada kita harus bisa mengelola diri, kita harus mawas diri, berada di mana kita harus menempatkan diri supaya kita diterima di lingkungan sekitar kita. Utamakan adab untuk bisa menyelamatkan atau membawa kehidupan yang lebih baik. Semangat ya. Nah dengerin nih Sobat Skanilan, tapi nggak cuma buat Sobat Skanilan aja kok, buat Sobat Potsga semuanya yang nonton video ini. Tapi nggak kerasa nih Bu, kita udah sampai di akhir obrolan kita hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil nih Bu dari ilmu yang Ibu kasih buat saya dan buat Sobat Potsga. Semoga ilmu ini bermanfaat banget ya buat kita semua, dan kita bisa nerapin di kehidupan kita sehari-hari, serta kita bisa menanamkan di hati kita sendiri. Terima kasih kepada Bu Erni yang sudah mau menjadi narasumber Potsga kali ini. Ilmunya sangat bermanfaat, semoga bisa saya terapkan juga. Dan tentu juga terima kasih buat Sobat Potsga yang udah mau menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke Bu Erni, sebelum kita akhiri nih, kita jago dulu ya Bu. Dulu, asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.